Selamat malam, perkenalkan nama saya Catherine Frisilia, mahasiswi dari Universitas Siber Asia, program studi manajemen, dan di sini saya akan menjelaskan terkait keamanan data di sektor administrasi pemerintahan yang merupakan penugasan dari ujian tengah semester atau UTS dari mata kuliah ICT Literasi. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Jadi, menurut laporan Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, sepanjang tahun 2023, ada 103 dugaan insiden kebocoran data yang terdeteksi di Indonesia. Kebocoran data atau data breach merupakan situasi di mana data penting milik individu, organisasi, perusahaan, ataupun lembaga negara dapat diakses secara tidak sah oleh pihak lain. Dari seluruh dugaan kebocoran data yang terdeteksi pada tahun 2023, sebanyak 69% atau 71 insiden terjadi di sektor administrasi pemerintahan. Maraknya kebocoran data di dalam lembaga administrasi pemerintah dapat berdampak sangat serius karena mengancam keamanan negara, privasi warga negara, dan juga kredibilitas lembaga pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pemerintah untuk memiliki kebijakan dan prosedur yang tepat guna mencegah kebocoran data ini. Di dalam lembaga pemerintahan sendiri, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ancaman bagi keamanan data sehingga mengakibatkan kebocoran data, seperti kelemahan dalam kebijakan keamanan dan pengelolaan data. Banyak lembaga pemerintah yang belum memiliki kebijakan yang terstandardisasi soal keamanan data yang mencakup pengelolaan akses, prosedur penghapusan data, dan juga penanganan data sensitif. Selain itu, terdapat ancaman dari faktor manusia, seperti sumber daya manusia yang kurang aware tentang pentingnya keamanan data akan menyebabkan kesalahan, ketidakpedulian, dan juga kelalaian. Misalkan, penggunaan password atau kata sandi yang lemah, kemudian mengakses data sensitif di perangkat yang tidak aman, atau meninggalkan perangkat tanpa pengawasan. Selain itu, faktor manusia yang melakukan penyalahgunaan data juga dapat menjadi ancaman dalam terjadinya kebocoran data. Ancaman yang lainnya terdapat dari serangan siber atau peretasan. Serangan phishing melalui surel palsu untuk mengungkap informasi rahasia seperti kata sandi. Kemudian ada ransomware dan malware untuk merusak sistem dan mencuri data, dan juga peretasan sistem. Kebocoran data juga dapat terjadi karena sistem keamanan digital yang tidak memadai. Meng- Banyak instansi pemerintah yang mengelola berbagai aplikasi dari pihak ketiga yang tidak terintegrasi tanpa adanya pengawasan yang serta keterbatasan sumber daya manusia serta teknologi keamanan yang canggih. Maka dari itu, perlu disusun strategi untuk mengamankan data agar tidak terjadi kebocoran data, seperti memasang firewall dan sistem deteksi intrusi untuk melindungi jaringan dari serangan eksternal yang mencoba menembus batasan keamanan. Kemudian dapat juga, mengaplikasikan segmentasi jaringan, di mana kita bisa memisahkan jaringan yang berisi data sensitif dengan jaringan yang lainnya untuk mengurangi resiko penyebaran kebocoran data. Kemudian penggunaan VPN juga menjadi penting bagi pegawai yang bekerja dari jarak jauh untuk memastikan data yang dikirim ini aman. Selain itu, terdapat beberapa cara untuk menjaga keamanan data sehingga mencegah terjadinya kebocoran data yang dapat diaplikasikan oleh seluruh pegawai. Seperti yang pertama yaitu penguatan kata sandi. Menghimbau penggunaan kata sandi yang kuat yang terdiri dari huruf, angka, dan juga karakter khusus, serta menghindari penggunaan informasi pribadi di dalam kata sandi, seperti misalnya tanggal lahir atau informasi pribadi lainnya. Kemudian, pegawai pemerintah juga harus mendapatkan pelatihan reguler mengenai pentingnya perlindungan data dan cara melindunginya, termasuk mengenali potensi ancaman siber seperti phishing, malware, dan sebagainya. Para pegawai juga harus membiasakan untuk melakukan pencadangan rutin, agar apabila terjadi kebocoran data atau peretasan, instansi masih dapat menyelamatkan data-data yang penting. Selain itu, instansi pemerintah juga dapat menerapkan kontrol akses, di mana instansi membatasi akses data hanya kepada pegawai yang memerlukannya untuk pekerjaan mereka. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan kebocoran data karena kesalahan manusia. Selain itu, instansi pemerintah juga harus menyusun manajemen resiko apabila terjadi kebocoran data, seperti penyusunan rencana respons insiden
di mana instansi pemerintah harus menyusun rencana tanggap darurat yang mencakup respon terhadap kebocoran data, termasuk pengumpulan bukti, pemberitahuan kepada pihak berwenang, dan langkah-langkah pemulihannya. Kemudian, instansi juga harus melakukan monitoring berkala, un- terutama apabila lembaga pemerintah menggunakan aplikasi atau layanan dari pihak ketiga. Maka harus dipastikan bahwa vendor atau penyedia layanan tersebut memenuhi standar keamanan yang tinggi dan instansi pemerintah wajib melakukan evaluasi dan audit secara berkala. Namun, sebelum melakukan itu semua, hal yang paling penting untuk dilakukan oleh instansi pemerintah adalah menerapkan kebijakan keamanan data yang ketat. Pemerintah harus memiliki kebijakan yang jelas mengenai pengelolaan, penyimpanan, dan juga distribusi data, termasuk peraturan tentang penyimpanan dan penghapusan data yang sensitif. Tanpa adanya kebijakan atau regulasi yang jelas, maka implementasi akan lemah di lapangan. Kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data juga harus ditekankan kepada para pegawai, karena di banyak negara ada peraturan perlindungan data pribadi yang harus dipatuhi, misalnya GDPR di Eropa atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Lembaga administrasi pemerintah harus memastikan bahwa mereka mematuhi semua regulasi ini dan juga aturan dan regulasi ini harus disebarkan atau dihimbau kepada para pegawai agar seluruh pegawai juga aware terhadap aturan ini. Demikian penjelasan saya mengenai keamanan data, terkhususnya di sektor lembaga administrasi pemerintahan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan selama penjelasan. Terima kasih dan selamat malam.